Nah, baiklah saudara-saudara, kita sekarang di minggu ke-7, segmen ke-23, teknologi produksi gas hidrat. Jadi minggu ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita memproduksikan gas hidrat. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan sedikit ya tentang bagaimana orang membuat klasifikasi tinjau dari keberadaan gas hidrat itu di subsurface di sana ya. Nah, ada 4 gambar di situ A, B, C, D. Menunjukkan kelas 1 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 ya. Nah, kalau kelas 1 itu di atas ada overburden, underburden. Nah, di sini lapisan hidrat itu di bawahnya ada lapisan gas bebas. Itu disebut orang kelas 1. Bukan kelas 1 itu terbaik atau apa, tapi ini klasifikasi aja ya. Nah, kemudian yang kelas 2 itu adalah di bawah hidrat ini ada zona air. Kelas 3 itu hanya lapisan hidrat sendiri, dan kelas 4 itu hanya ada lapisan hidrat saja sendiri ya. Nah, itu dia kita mengklasifikasikan reservoir hidrat. Tentu saja ini nanti akan berkaitan dengan cara produksi tentunya. Nah, kemudian bagaimana kita memproduksikan ya, cara memproduksikan gas hidrat ini. Seperti saudara ketahui ya bahwa ini adalah sebetulnya hidrat yang dalam bentuk solid. Jadi ini model dekomposisi gas hidrat menurut Holder et al. Tahun 82. Jadi hidrat di sini CH4,6H2O dalam bentuk solid itu kita bisa dekompos menjadi CH4 dalam bentuk gas ditambah 6 molekul H2O dalam bentuk cair. Oke. Nah, kelihatannya sederhana kan? Jadi kita bisa mendekompos ini. Bagaimana kita cara mendekompos ini? Nah, itu cara produksinya sebetulnya. Kita akan melihat bahwa dekomposisi gas hidrat ini bersifat endotermik. Kemudian kalau dibandingkan ya tingkat energi gas hidrat dalam hal ini metana dibandingkan dengan energi gas, metana sendiri itu cukup besar. Energi gas hidrat itu sampai 6.855,9 dan kemudian energi gas metana itu hanya 42 megajoule per meter kubik. Nah, kemudian laju disosiasi gas hidrat itu mengikuti persamaan ini. Jadi laju disosiasi itu dN gas per dt itu sama dengan minus A kali A F kurang F equilibrium. K ini adalah konstanta laju reaksi, A area kontak, F itu adalah fugasitas hidrat pada P dan T tertentu, dan Fx ini adalah fugasitas hidrat pada kondisi equilibrium. Nah, jadi kembali ya bahwa kita akan melihat bagaimana kita bisa mendekompos dari solid ini menjadi CH4 ya, dan H2O. Nah, sebetulnya cara memproduksi gas hidrat itu ada 3 cara ya alternatifnya itu, yaitu yang pertama ini kita mengurangi tekanan, jadi metode pengurangan tekanan namanya depresurisasi, kemudian metode stimulasi termal, dan ketiga itu metode injeksi inhibitor. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya ini adalah lengkung kestabilan dari hidrat. Jadi di atas di sini hidrat plus air atau ice or gas, yang di bawah sini itu tidak ada hidrat ya. Jadi metode yang pertama ini yang ini ya, jadi penurunan tekanan. Jadi kita keluar dari lengkung kestabilan ini karena kita turunkan tekanannya. Hidrat akan terdekompos dan menghasilkan gas dan air. Nah, kemudian cara yang kedua itu disebut metode stimulasi termal. Jadi artinya kita menggunakan panas di sini ya dengan menaikkan temperatur yang kedua ini. Jadi kita meningkatkan temperatur untuk mendekompos dengan bertambahnya temperatur. Oke. Nah, yang ketiga itu metode injeksi inhibitor. Jadi di sini kita itu menggeser lengkung kestabilan itu ke sebelah kiri. Jadi sebagian gas hidrat itu akan terdekompos ya. Nah, inilah alternatif kita melakukan produksi pada reservoir hidrat atau hidrat gas. Nah, coba kita tinjau sekarang metode yang pertama ya, metode pengurangan tekanan atau depresurisasi. Jadi ini ada gambar di sini tadi ya, yang sebelah kanan itu tekanan saya turunkan. Ya, jadi saya
keluar dari lengkung kestabilan ini. Jadi sebetulnya kalau saya lihat di sebelah kanan ini, metode ini dilakukan dengan mengurangi tekanan di lapisan gas bebas di sini, ya, yang berhubungan langsung dengan zona hidrat. Kalau saya ulang tadi ya, mungkin ininya, nah ini ya, jadi gas bebasnya akan mengembang begitu dan kemudian terproduksi bersama-sama dengan gas dari lapisan gas hidrat. Jadi kalau saudara lihat ini kelihatan ya cocok untuk reservoir gas hidrat tipe 1. Nah, ini metode produksi ya. Yang pertama yaitu mengurangi tekanan. Nah, yang kedua adalah metode stimulasi termal. Ini menaikkan temperatur di zona hidrat di sini ya sehingga gas terdisosiasi seperti ini ya. Dipanaskan sekitar ini jadi terdisosiasi kita bisa produksikan. Jadi saya injeksikan uap atau air panas begitu ke dalam tubing di sini dan gas akan kita produksikan lewat anulus. Sumber panasnya bisa dari air tawar, air asin, uap air, media listrik dan sebagainya. Ya. Nah, itu metode yang kedua. Nah, metode yang ketiga yaitu metode injeksi inhibitor. Nah, ini umumnya diaplikasikan pada lapangan gas dengan kecenderungan pembentukan hidrat gas pada jalur pipa gas. Kemudian ini bertujuan untuk menggeser kurva kesetimbangan gas hidrat itu tadi ke sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Jadi kita geser ke sini. Jadi terjadilah di sini ya, terdisosiasi di sini. Dan inhibitor juga di sini digunakan, dia bisa berupa metanol atau glikol ya. Jadi saya injeksikan lewat tubing seperti tadi ya, yang air panas atau uap, dan kemudian gas ini yang berasal dari hidrat tadi saya produksikan lewat anulus. Nah, itu cara metode yang ketiga. Nah, ada batasan di dalam penggunaan metode produksi gas hidrat ini. Misalnya saja kalau penggunaan stimulasi termal itu kebanyakan daerah prospeknya terletak di daerah Arktik misalnya ya, sana dingin, tapi memerlukan nilai porositas yang cukup baik, biasanya di atas 15%. Nah, kemudian yang mahal itu adalah investasi fasilitas generator uap dan air panas ya, itu mahal tuh generator untuk mengubah dari air ke uap air dan kita injeksikan. Kemudian kalau kita menggunakan injeksi inhibitor, biaya produksi inhibitor itu cukup mahal ya. Dan juga nilai porositas reservoir kita harus cukup baik, yaitu di atas 15%. Jadi sebetulnya metode pengurangan tekanan ini menarik ya sebagai alternatif yang pertama dari yang lainnya. Nah, ini ada sedikit ya, mungkin prinsip dekomposisi hidrat itu menjadi free gas itu bagaimana. Nah, di sebelah kiri ini ya, saya mempunyai reservoir hidrat, kemudian ini lubang bor, ya, jadi saya perforasi. Jadi di atas ini ada hidrat plus gas atau air, ya. Hidrat gas plus gas atau air. Kemudian kalau saya gas itu mengalir ke lubang sumur, di sini tekanan PO, jadi di sini sudah menjadi gas dan air yang mengalir. Nah, coba kita perhatikan bahwa penurunan tekanan ya dari PI ini, dari sini aja kita lihat ya, ini adalah initial reservoir condition, PI dan TI. Nah, kalau saya kemudian turunkan tekanannya dari PI ke PD secara isotermal, ya. Nah, ini membuat hidrat itu mulai terdekomposisi sampai di sini. Kemudian terjadi penurunan temperatur akibat dekomposisi hidrat dari TI ini kemari ya ke TS di sini. Ini reaksinya endotermik. Nah, kemudian kalau saudara lihat ya, kalau saya lihat garis ini ya, ini adalah
sebetulnya di sini PO ya. Di sini hidrat, di sini nohidrat. Kemudian laju dekomposisi hidrat ini tergantung beda tekanan antara PG ini dengan PSE ini. Jadi begitulah dekomposisi hidrat yang terjadi menuju free gas zone atau yang kita kenal dengan depresurisasi tadi. Oke. Nah, tentu saja bahwa kalau kita memproduksikan hidrat, ya itu ada problem sebetulnya, ada problematika yang akan muncul. Yang pertama itu adalah collapse casing, ya. Casing collapse itu akibat disosiasi hidrat dari formasi yang lebih dangkal. Kalau saudara lihat di sini ada reservoir hidrat di sini ya. Kemudian lebih dangkal dari reservoir gas. Di sini ada aliran produksi yang hidrokarbonnya temperaturnya lebih tinggi dari di sini, ya, maka terjadilah disosiasi hidrat pada formasi di sini. Akhirnya casing ini bisa collapse begitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga masalah kepasiran, yang nomor 2 ini, akibat sementasinya berkurang. Karena sebetulnya dengan adanya hidrat ini, ya kalau ini saya lihat batu pasir, sebetulnya dia itu juga pengikat ya sebagai semen daripada butiran pasir ini. Dengan lepasnya hidrat ini, maka batu pasir ini akan lepas dan menyebabkan masalah kepasiran ya di muka formasi ke lubang sumur. Yang ketiga adalah subsidence. Ini akibat support pada matriks itu berkurang. Ya, kalau ini misalnya grain matriks ini ya disupport oleh hidrat begitu, supportnya hilang maka ini akan collapse dan dia akan menyebabkan subsidence. Jadi itulah problematika produksi dari gas hidrat. Nah, coba kita lihat ya suatu contoh sumur dan kompresi produksi gas hidrat. Dalam hal ini, saudara bisa lihat ya ada 2 model di sini, ada horizontal completion ya, dan juga vertical completion. Pada dasarnya, apa yang ada pada sumur ini yang pertama adalah satu ya, kita instalasi sand screen di sini. Ini sebetulnya untuk menahan produksi pasir akibat konsolidasi sedimen berkurang pasca disosiasi hidrat. Kemudian ada juga di sini dipasang downhole heater dan chemical injection line untuk nanti kalau mencegah produksi hidrat di dalam sumur ini. Kemudian ada artificial lift, ini pompa sebetulnya untuk memproduksikan air dan gas, ya. Dan tentu saja ada sensor monitoring tekanan temperatur di dasar sumur. Nah biasanya ini ya yang kita pasang atau di dalam kompresi sumur gas hidrat. Nah ini hanya salah satu, saya kira ini juga sudah diperlihatkan ya yang lalu bahwa ini contoh pipeline plugging, tapi ini saya kira bukan pipeline tapi mungkin di sumur ya. Jadi saudara di pipa ini tersumbat oleh gas hidrat, ya. Bahkan dengan sumbatan pipa seperti ini biayanya itu mahal ya untuk menanggulanginya. 10-15% dari production cost itu untuk menghilangkan hidrat ini. Biasanya kita gunakan inhibitor untuk itu. Terutama ini di daerah-daerah yang dingin ya. Nah, kemudian bagaimana kita meramalkan produksi dari gas hidrat? Pertama, kita bisa dengan melakukan reservoir simulation. Softwarenya tersedia, misalnya CMG itu punya yang namanya CMG Star atau TAF plus hidrat juga ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode material balance ya. Metode Puladi dan Dervis, ini saudara bisa lihat di SPI 102234. Nah, coba ini sebelah kiri ini ya. Kita lihat ilustrasi perubahan saturasi gas dari hasil simulasi reservoir.
Ini yang dibuat oleh Moridis dan kawan-kawan pada tahun 2007. Ini pada saat awal, ya, tahun ke-0, saudara bisa lihat di sini free gas dan hidrat. Kemudian dari free gas ini saya produksikan gasnya. Nah, coba saudara lihat tahun kedua begitu ya, sudah terjadi dekomposisi atau terjadinya gas bebas di daerah hidrat sini ya, karena penurunan tekanan produksi dari free gas di sini. Ini tahun kedua, tahun ketiga itu sudah sampai ke puncak lapisan di sini dan berjalan terus begitu. Ini tahun ke-6, tahun ke-8 juga terus berjalan, dan ini pada tahun ke-10 begitu. Jadi perubahan hidrat ini menjadi gas karena saya produksikan penurunan tekanan di zona free gas ini. Nah, ini mirip dengan cara produksi yang pertama ya, di reservoir kelas 1, class 1 reservoir. Jadi itulah ya, jadi kita bisa meramalkan berapa banyak produksinya. Nah, ini contoh ya, contoh yang klasik dari lapangan Mesoyaka di Siberia Barat di sini. Darah dingin di sini di Rusia. Lapangan ini ditemukan pada tahun 1968. Awalnya itu berproduksi sebagai lapangan gas konvensional, tapi kemudian ditemukan lapisan hidrat gas yang terletak di atas lapisan gas bebas, seperti reservoir kelas 1 tadi ya, kelas 1 tadi. Nah, sebelumnya ya diproduksikan gas bebas itu dari lapisan yang bawah ya. Nah, kemudian inilah performance produksi ya, di sini ada produce gas, di sini ada tekanan. Produce gas itu yang ini ya. Kemudian tekanan itu yang ini. Ini tekanan yang diprediksi dan ini tekanan yang diukur begitu. Jadi penurunan tekanan itu ternyata lebih rendah dari yang diperkirakan ya. Dan ternyata bahwa pada tahun 90 itu diperkirakan bahwa setengah dari total kumulatif gas yang diproduksikan itu berasal dari gas hidrat. Nah, ini ada sedikit tentang mungkin agak lebih detail ya. Contoh performance produksi metode depresurisasi ini di lapangan Mesoyaka. Ini adalah strukturnya, cross section struktur reservoir. Saudara bisa lihat ini ada seperti anti-clean begitu. Yang di atas ini adalah hidrat, di bawahnya ada free gas, dan di bawahnya lagi ada lapisan air. Garis ini adalah gradien isothermal ini, dan ini adalah lengkung kestabilan dari gas ya. Nah, jadi kalau saya lihat perkiraan phase envelope kondisi awal reservoir itu di sini ya, ini metan hidrat equilibriumnya, lengkung kestabilannya. Kemudian ini adalah initial pressure. Di sini pada top of layer hidrat, dan di sini bottom dari free gas layer. Nah, beginilah pada saat tekanan diturunkan maka terjadi disosiasi begitu ya di sini, sehingga gas dari hidrat itu terlepas membantu produksi tentu saja. Oleh sebab itu kita bisa lihat di sini gambar yang tadi, ini adalah produksi ya. Kemudian ini tekanan destabilisasi di sini. Ya. Dan ini adalah tekanan yang kita prediksi, dan ini observe pressure-nya. Jadi observe pressure itu saudara lihat ya, agak match dengan tekanan destabilisasi dari hidrat. Itulah sebabnya bahwa gas hidrat ini ya, itu turut terproduksi ke free gas ini dan kemudian ke permukaan. Oke. Nah, ini contoh klasik dari lapangan Mesoyaka ya di Siberia Barat. Nah, kemudian ada studi untuk melihat teknoekonomi. Ini studi pengembangan gas hidrat di Deepwater Offshore. Dibuat oleh Moridis dan kawan-kawan tahun 2011. Nah, ini sebelah kanan ini adalah prediksi
Coba kita lihat, ini laju alir gas dan waktu. Yang merah itu untuk konvensional gas, dan yang ini untuk hidrat, ya, yang biru ini hidrat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa waktu mencapai laju puncak produksi gas hidrat itu lebih lama kalau dibandingkan dengan gas konvensional. Karena laju dekomposisi hidrat itu tergantung kepada beda tekanan, ya, yang tadi dibicarakan. Kemudian kalau kita melihat di sini hasil keekonomiannya, yang diplot di sini adalah internal rate of return, dan ini adalah US dollar per MCF. Yang biru itu adalah conventional gas, yang merah itu gas hidrat. Oke. Jadi misalnya untuk rate of return 15%, dibutuhkan harga gas minimum kira-kira 6,8 US per MCF, ya, pada prospek hidrat. Sedangkan kalau untuk konvensional gas itu cukup 3, sekian begitu, ya, dolar. Jadi memang untuk hidrat ini harga gasnya lebih tinggi, ya, daripada konvensional gas. Nah, saya kira itu yang perlu disampaikan tentang cara produksi dari gas hidrat ini. Dan ini adalah referensi yang saudara bisa baca apabila ingin mendalami hal-hal yang tadi dibicarakan tersebut. Sekian saudara-saudara sekalian.